sama saya. Nih bro, seorang kesatria dari Jawa itu, orang Jawa itu jangan lupa Jawanya. Orang Jawa itu jangan dihilangkan Jawanya. Kamu itu adalah kesatria Jawa yang bisa menerima setiap patah sapa ya resiko yang sebetulnya kamu tahu gitu dari awal juga. Laki-laki itu tidak boleh cengeng. Perpisahan itu bukan berhenti untuk kalian saling mencintai. Perpisahan atau perceraian itu kalian berhenti untuk saling memberi sakit dan menyakiti. Kamu tidak bisa memaksa istri kamu kembali lagi kepada kamu. Ya kamu tahu dan kamu sadar. Istri kamu sudah terlalu kecewa dengan atas apa yang kamu lakukan dan istri kamu tidak sekali dua kali memberikan kesempatan itu buat kamu untuk berubah. Tapi hasilnya apa? Ya enggak? Memang berat karena ada anak di situ. Tapi kamu nggak bisa egois, brother. Daripada istrimu masih bersama denganmu, tapi kamu tidak bisa menjamin dirimu untuk bisa berhenti dari sumber masalah itu, lantas bagaimana dengan janji kamu untuk bisa membahagiakan dia lahir dan batin gitu. Iya, Kita berbicara realistis ya, sebagai laki-laki yang sudah menikah, sebagai laki-laki yang sudah menjadi ayah dan menjadi suami. Kita tidak akan membawa Soalnya hal-hal aku di sini pembicaraan. kerja. Saya kira bangsa-bangsa barangkali untuk mobilisasi karena Kita tidak membawa ke halusinasi atau eh, bercerita bohong ya. Tapi gimana caranya kita betul-betul sadar dengan bentuk konsekuensitas yang kita lakukan itu ya begini. Resikonya itu seperti ini. Bukankah dulu kamu sudah tahu kalau misalkan kalau ini terus dilanjutkan dan selalu kamu bermain, resikonya bakal seperti ini. Tapi apa responmu? Tidak ada reaksi apapun gitu, cuman hanya sebatas tahu saja tapi tidak menjalankan gitu. Iya nggak, brother? iya betul. Benar, Pak. Coba kita itu gini loh. Oke, kita laki-laki. Oke, untuk mempertahankan keharmonisan atau ketetapan di dalam rumah tangga atau suatu hubungan itu memang layak kita perjuangkan. Tapi kita juga harus bercermin, keretakan itu dibuat oleh siapa? Ketidakharmonisan itu atas perilaku dan tindakan siapa? Itu bukan orang ketiga, brother, tapi diri kita yang mengorbankan itu semua. Kebahagiaan yang tadinya itu baik-baik saja, kesenangan yang tadinya itu baik-baik saja, keharmonisan kalian yang tadinya itu fine-fine saja, sekarang itu hilang. Hanya sebatas kata cerita di masa lalu indahnya. Saat ini lukanya ya akan sampai ke ulu hati gitu. Tapi ini bukan akhir dari semua cerita, brother. Hal yang pertama yang harus kamu lakukan itu adalah bagaimana untuk memperlihatkan diri kamu itu sudah berubah bukan dari hanya sebatas cerita, tapi tindakan. Wanitamu yang saat ini, istrimu yang saat ini, walaupun mereka akan mempunyai suami baru, belum tentu suaminya itu sama sepertimu. Sama ketika saat ini kamu mempunyai istri yang lain, istri yang baru, itu belum tentu sama dengan istrimu yang dulu. Kalian akan selalu akan mengingat dan membayangkan setiap manis dan pahit perjalanan kehidupan rumah tangga kalian. Dan mudah-mudahan ketika kamu sudah bercermin berkaca dengan permasalahan kehidupan rumah tangga kalian ini, kalian itu akan tersadarkan gitu. Khususnya kamu gitu. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi perceraian ya.
Mudah-mudahan masih ada yang bisa diselamatkan. Iya, saya pengen Berhenti mengejar. seperti itu. Berhenti mengejar, brother. Ibaratnya semakin kamu kejar, semakin kamu ingin memvalidasi, ingin mencari pembenaran bahwasanya kamu itu benar. Istri kamu tidak akan suka. Tapi ketika kamu berhenti mengejar dan kamu balik kanan, kamu nyusuri jalan yang telah kamu lalui dengan hikmat, dengan perenungan, dengan keheningan, atas apa yang saya lakukan kepada istri saya, perlakuan apa yang saya lakukan kepada istri saya, kezoliman bentuk apa yang saya berikan kepada anak dan istri saya. Apakah selama saya menjadi seorang ayah itu sudah bijaksana dan baik kepada anak-anak saya? Apakah selagi saya menjadi suaminya, apakah saya bisa menjadi suami yang tauladan? Suami yang bisa membimbing istri saya ke sesuatu jalan yang lebih baik. Nah, di dalam perenungan itu, kamu akan menemukan sebuah jawaban yang itu tidak akan pernah ada jawaban dari luar tubuh kamu, brother. Setiap pertanyaan yang sulit di dalam kehidupan manusia itu, tanyakanlah kepada dalam dirimu sendiri. Kamu akan lebih bisa menerima jawaban yang dari dalam dirimu sendiri itu. Karena ketika jawaban itu keluar di dalam dirimu sendiri, di dalam tingkat keheninganmu, kamu akan mudah menerima. Tidak lagi kau mengandalkan dan kau mendominasi otak dan nalar logika ego sombongmu, tapi kau berbicara, kau menerima dengan sebuah kata rasa. Sudah berapa hari istrimu meninggalkanmu, brother? Udah sekitar 3 minggu, Bang. Apakah saat ini masih ada komunikasi dengan istrimu? Oh, saya WA itu nggak dibalas sama sekali, tapi juga nggak diblokir. Apakah kamu sudah mengatakan satu kata atau dua kata tentang perceraian kepada istrimu? Belum kalau itu, Bang. Oke. Yang pertama yang saat ini kamu harus lakukan, kamu harus berhati-hati. Istrimu itu sedang dirundung kecewa, dirundung nestapa, dirundung kesedihan, brother. Ini adalah ambang batas wanita di fase yang lelah. Ambang batas wanita di fase yang menyerah. Kamu tidak boleh mengandalkan ego kamu untuk meminta dia kembali kepada dirimu. Kamu tidak boleh mengejar dia untuk bisa kau utarakan sebuah kata janji untuk memperbaiki semuanya. Jangan. Wanita yang sudah di fase lelah, wanita yang sudah di fase menyerah, mereka tidak butuh kata-kata janji. Mereka tidak butuh kata-kata obrolan manismu saja. Yang mereka butuhkan adalah sedikit bicara, banyak tindakan. Kalau sebenarnya itu, Bang, kan anak sekolah juga di daerah kampung saya gitu loh, Bang. Tiap pagi itu kan istri kerja tuh. Tiap pagi itu anak diantar apa mampir gitu-gitu ke rumah orang tua saya. Tapi langsung dia berangkat kerja kalian antar anak sekolah. Nanti anak pulang ke rumah sini. Terus sore apa sekitar setengah 6 jam 6 gitu istri pulang kerja langsung dijemput diajak pulang ke rumah orang tuanya gitu terus, Pak. Mhm. Jadi itu juga lihat tapi nggak mau gimana ya komunikasi gitu loh, Bang. Wanita itu Pengen akan lebih merasa dirinya dihargai, merasa dirinya itu kita apa ya? Gini, brother. Kamu tidak boleh mengutarakan semuanya itu lewat WA atau hanya sebatas telepon, brother. Ketika anakmu itu dijemput sebelum dijemput, kau jemput. Ketika istrimu sebelum datang
untuk di penjemputan anakmu di sekolahannya, kau sudah harus standby di sana. Kau cuma duduk diam dan hanya satu kata yang kau utarakan, maaf. Udah, itu aja. Tidak perlu bertele-tele dan menjelaskan atau klarifikasi. Tiga kali kau utarakan, 3 kali kau melakukan hal yang sama secara terus-menerus selama 3 hari berturut-turut. Selepas itu kamu boleh katakan kepada istrimu, izin saya akan membicarakan sesuatu hal kepada kamu. Izinkan saya untuk diberikan kesempatan yang terakhir. Jika sampai saya gagal, saya akan kembalikanmu kepada orang tuamu sesuai dengan apa yang kau menjadi inginmu. Simpel kan? Iya, Bang. Karena ketika kamu mengikuti apa yang menjadi maunya, di situ ada barter chip. Sebelum saya mengantarkan dan mengembalikan kamu kepada kedua orang tuamu, izinkan saya untuk kau berikan sebuah kesempatan atau peluang untuk memperbaiki semua. Artinya di situ ada penegasan dan penekanan ketika kamu gagal, ketika kamu hanya sebuah bualan omong kosong dan janji-janji palsu, istri kamu akan lebih senang. Kenapa? Karena dia tidak kamu kekang, dia tidak kamu pertahankan tanpa status, tapi dia kau antarkan dan kembalikan pulang ke rumah orang tuanya. Itu saya rasa lebih laki-laki yang bijaksana ya, brother. Ini Ketika besok malam itu rencana saya mau datang ke sana, Bang. Rencana ya mau ngomong gitu. Ya persis dia sama yang kayak abang katakan barusan itu, Bang. dia ada di orang tuanya atau di rumah sendiri, brother? Izin. Orang tuanya, Bang. Oke. Sebenarnya ini Orang kita tuamu itu masih ada atau enggak, brother? Izin. masih orang tuaku, Bang. Oke. Gini, brother. Kalau menurut saya ketika kamu akan menempuh jalur seperti itu, musyawarah mufakat antara kedua belah pihak itu bukan hanya antara dirimu dengan dirinya dan orang tuanya. Tapi orang tuamu, dirimu, dirinya, dan orang tuanya. Artinya apa? Supaya ada kejelasan bahwasanya situasi dan kondisi permasalahan atau problematika kehidupan rumah tangga kalian itu seperti ini. Dan ketika ada janji yang kau utarakan, bahasa maaf yang kau bicarakan, kau sampaikan kepada istrimu itu disaksikan oleh kedua orang tua daripada kalian semua. Berani seperti itu? Pas dia pulang baru 2 hari itu, saya sama bapak saya itu udah ke sana, Bang. Terus? Nah, ngomong baik-baik gitu. Tapi kan mungkin dia lagi panas gitu loh pikirannya. Jadi tetap gak mau. Dia juga sempat mengatakan kata pengen pisah gitu, Bang. 1000 kali wanita ingin mengatakan atau dia berbicara kata pisah itu tidak sah. Tapi sekali laki-laki bilang mengatakan menegaskan bahwasanya cerai atau talak itu udah menjadi catatan. Biarkanlah istrimu seperti itu. Yang penting saat ini kamu bisa membuktikan untuk memperbaiki dan membina rumah tangga yang baru itu seperti apa. Nah, pertanyaannya adalah saat ini ada beberapa komitmen yang memang disebabkan dari apa yang kamu lakukan. Komitmen kamu seperti apa ketika kamu nanti bisa kembali dan istrimu itu ingin kembali kepada kamu, ikut serta untuk bisa membenahi rumah tangga itu. Pertanyaannya yang saat ini mau saya katakan, mau saya tanyakan adalah, berapa hutang kamu? Hutang sekitar 20-an, Bang. Itu bisa kamu selesaikan dengan cara apa? Selesaikan dengan yaitu saya cicil sedikit-sedikit per bulan gitu. Oke, saat ini kamu mempunyai sumber penghasilan dari mana? Saya kerja karyawan, Bang. Oke, gaji kamu berapa? Satu, mohon maaf, bisa mencukupi tidak untuk mencicil per bulan itu?
Ya, gaji kalau nggak lembur itu sekitar 3 Bisa juta. mencukupi nggak untuk mencicil itu? Ya, saya kemarin itu juga udah pada datang yang saya utang-utang kan ada 2 orang itu bang. Hmm. Kamu bisa nggak itu mencukupi hutang piutang kamu itu untuk angsur itu bisa nggak itu mencukupi dari hasil kerja kamu itu? Bisa. Cukup bang, itu saya juga udah sampaikan ke orangnya itu. Ya 1 orang tapi lewatnya itu 1 orang gitu loh bang. Oke. Saya Minjemnya pengen ke tanya dua sekali orang. lagi. Saya pengen tanya sekali lagi. Keuangan yang kamu hasilkan dari sumber kerjamu itu kau serahkan semuanya ke istrimu atau istrimu itu dapat jatah bulanan aja? Ya kemarin-kemarin itu juga tahu semua bang. Saya serahkan itu. Oke. Nah, sekarang gini, brother. Seorang istri kamu itu nanti dia akan berbicara seperti ini. Ketika istri kamu ingin kembali kepada kamu, lantas bagaimana dengan hutang piutang kamu? Sedangkan untuk kehidupan rumah tangga kalian itu juga harus ada dong. Untuk Iya, uang, keberlangsungan kehidupan rumah tangga, jajan anak, masak, gas, LPG, listrik dan lain sebagainya itu harus ada dong. Nah, kamu di sini harus mempunyai saku dua atau kantong dua atau antisipasi ya. Ketika istri kamu nanti menyampaikan sesuatu hal seperti itu, kamu harus bisa melegakan suasana hatinya dan pikirannya. Agar sekiranya dengan 20 juta itu, kau tidak, ketika memang itu tidak untuk dicicil, kamu bisa berupaya seperti apa untuk bisa mengembalikan semua seutuhnya secara langsung, cash, tunai gitu. Supaya tidak mengganggu uang bulanan yang memang kau berikan kepada istrimu gitu, brother. Apakah kamu bisa menjawab itu semua dengan 20 juta itu misalkan kamu jual aset apa gitu? Bisa nggak? kalau itu belum tahu saya bang. Kalau aset itu seutuhnya masih hak milik orang tua itu. Kalau Oke, aset saya sekarang itu ya, pertanyaannya gini, brother. Kalau seandainya kamu ngobrol dengan orang tua kamu minta dibantu untuk melunasi hutang-hutang semuanya, bisa atau tidak? itu udah beberapa kali dibantu saya tuh bang kemarin. Oke. Untuk yang terakhir kali ini bisa tidak membantu lagi dan mengupayakan lagi? Berat mungkin bang dan bang. Oke. Berarti di sini ada 2 poin, brother. Satu, ketika memang istrimu nanti dia kan harus ada alasan gitu loh. Istri kamu yang sudah pergi meninggalkan kamu dengan anak-anaknya di bawah itu ada alasannya ketika dia akan kembali lagi kepada kamu. Oke, setuju ya? Iya, Alasannya apa yang akan kamu buat agar sekiranya istri kamu itu bisa kembali lagi kepada kamu? Sedangkan problematikanya sudah jelas karena itu adalah penggeseran uang penghasilan kamu yang setiap bulan itu harusnya full kepada istri kamu, ini kau pecah, kau bagi untuk bayar hutang yang tidak jelas gitu. Untuk apa? Ya enggak? iya benar bang. Nah, jadi itu yang harus betul-betul kau siapkan. Kau harus betul antisipasi ketika ada pertanyaan dan kemauan istrimu itu begitu. Karena ketika memang kamu mengembalikan atau istrimu kembali kepada dirimu dengan konsep situasi dan kondisi yang sama, saya rasa berat. Istrimu tidak akan pernah langsung mau atau mau langsung ikut gitu loh. Karena dia sudah merasa terganggu gitu. Dengan posisi situasi hatinya saat ini aja dia sudah mulai terganggu dengan eh, ketidakpercayaannya terhadap suaminya gitu loh. Apalagi dengan jatah bulanan yang tadinya full paymentnya buat istri kamu, tapi ini kau pecah dibagi untuk kepentingan pengembalian hutang piutang yang jelas itu bukan untuk aset atau buat motor kah, buat rumah kah gitu loh. Tapi hasil dari apa judul itu sendiri gitu loh, misalkan. Kalau sebenarnya itu hutang sekitar 20 itu, yang hutang buat judi itu sekitar 12 bang. Yang 8 Hmm? juta itu istri tahu itu. Hmm. Sekitar 8 Berarti juta itu. hutang itu 12 juta. Ya kalau yang resmi buat judi itu sekitar 12. Hmm.
Oke, gini brother, simpelnya. Kalau saya jadi kamu, saya akan melakukan seperti ini. Kamu datangin ke rumahnya itu, tidak dengan orang tuamu juga nggak apa-apa. Kamu sendiri datang ke sana, di depan istrimu dan di depan kedua orang tuanya kalau bisa dan ada. Kamu sampaikan, saya ke sini salah satunya dengan maksud untuk meminta maaf kepada kedua orang tuanya dulu. Karena dengan kondisi saya seperti ini, situasi saya yang begini, kesalahan saya dalam melakukan permainan judol itu, semuanya kena dampaknya. Tapi di sini saya sebagai laki-laki, saya sebagai kesatria, saya minta maaf kepada ibu dan bapak, dan khususnya saya minta maaf kepada orang yang saya zolimi, istri saya. Saya berjanji untuk tidak mengulangi jenis permainan apapun di dalam kehidupan selanjutnya. Kalau sampai terjadi lagi, mohon maaf Pak, Bapak, dan Ibu menjadi saksi, saya akan kembalikan istri saya dengan sukarela. Tidak ada paksaan dan tidak ada intimidasi apapun itu. Ketika saya melakukan kegiatan itu kembali, semuanya saya kembalikan kepada istri saya. Tapi mohon maaf, untuk saat ini berikan saya kesempatan sekali lagi. Karena yang kita lihat bukan bagaimana kita menempuh rumah tangga atau mengarungi bahtera rumah tangga ini. Tapi yang kita lihat adalah sosok. Sosok siapa? Sosok garis keturunan kita. Yang saat ini mereka butuh seorang figur, seorang ayah dan seorang ibu. Kalau misalkan istri kamu nanti tidak mau, kekeh tidak mau, udah, nggak masalah. Yang penting kamu saat ini bagaimana caranya berubah, udah. Lupakan dari permainan judul itu, stop di sumber masalahnya, kau bayarin hutang dulu, kau lunasin hutangmu itu, semuanya itu waktu yang akan menjawab. Kau juga tidak bisa memaksa istrimu kembali dalam keadaan terluka. Ya, Aman, brother? aman Bang. Bisa dilakukan? Bisa, rencana besok malam itu saya mau ke sana. Saya mau ngomong terus terang. Terus terang aja, belak-belakan aja, brother. Tidak ada yang harus disembunyikan. Kalau Berat, yang berat, tapi ya harus bisa. pertama itu kasihan sama anak itu Bang saya. Ya, itu nanti kamu ceritakan di depan kedua orang tuanya, brother. Itu hanya sebuah alasan saja kasihan ke anak itu. Kalau memang bahasa kasihan ke anak, kenapa kamu masih melakukan? Iya, pikiran saya saat ini itu nanti kedepannya itu anak itu gimana gitu. Kalau orang tua mungkin saya sama istri saya mungkin kalau udah kerja mungkin ketemu pasangan yang lain itu mungkin udah bisa lupa, tapi kalau anak itu lupa. Iya, kamu memikirkan kebahagiaan, kesejahteraan anak, kesenangan anak, ya kan? Suaranya King, lolop King, suara King. Halo, Nah, kamu saat ini itu mengingat tentang atau kasihan terhadap anak kamu tentang kesejahteraannya, tentang kesenangannya, kebahagiaannya itu karena kamu sudah di ujung tanduk, brother. Terus lantas kenapa yang kemarin-kemarin kamu tidak bisa memikirkan kejadian ini bakal terjadi di dalam kehidupanmu gitu loh. Berarti ini adalah sebuah omong kosong, hanya sebuah alasan saja gitu. Karena apa? Karena hadirnya di akhiran, nggak di awal gitu loh. Kalau di awal kamu berspeak up atau berstatement seperti ini, bernarasi begini, kamu tidak akan mengalami keretakan rumah tangga dan ketidakharmonisan rumah tangga dengan istrimu gitu. Tapi itu kamu harus ceritakan kepada kedua orang tuanya gitu, semuanya belak-belakan gitu. Kamu juga tidak boleh memaksa, kamu juga tidak boleh mengintimidasi, daripada anak orang yang kamu bawa tapi luka tetap kamu simpan di dalam kehidupan perempuanmu atau istrimu, ya sama aja kamu menjolimi juga gitu. Artinya apapun nanti jawabannya, kamu harus berprasangka baik. Apapun yang terjadi, kamu adalah seorang kesatria. Apapun yang terjadi, kamu adalah seorang yang bertanggung jawab gitu, yang bisa atau berani untuk mengungkapkan semuanya tanpa omong kosong, transparansi gitu. Paham ya?
Iya paham Bang. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah kalau masalah hutang itu juga ada yang ngejar Bang. Itu kan Pikirkan emang nanti masalah hutang itu, iya, pikirkan nanti. Sekarang itu kan bahasanya kan di ujung tanduk itu bukan hutang yang mengejar kamu, brother. iya Bang. Yang di ujung tanduk itu bagaimana caranya kamu mendapatkan kesempatan atau peluang kembali yang diberikan oleh istrimu. Itu dulu, satu persatu dulu. Masalah hutang mah gampang. Iya, iya. Bukannya kita menggampangkan dan mensederhanakan masalah, ya tidak. Tapi ya satu persatu dulu, tidak boleh langsung dua sekaligus, brother. Minum obat juga satu-satu. Satu pagi, satu siang, satu sore gitu loh. Harus ada jedanya, nggak boleh langsung. Pertama yang harus kamu lakukan itu ya tadi yang saya instruksikan gitu. Yang memang yang kamu sudah sepakat gitu. Untuk kamu bisa datang ke rumah orang tuanya, kamu ceritakan semuanya. Paham? Ya paham Bang. Masalah hutang itu gampang. Ketika nanti kamu sudah baik-baik saja dengan istrimu, gairah gairah atau semangat baru untuk membayar hutang itu akan tumbuh. Dan kamu akan menjalankan semuanya itu dengan tenang dan senang tentunya. Oke? Iya Bang, oke Bang. Ada pertanyaan lagi? Saya kira udah cukup Bang, udah Cukup? Aman ya? aman Bang. Oke, God bless brother. Semoga Iya, apa yang thank you Bang. menjadi pembicaraan kita di malam ini atau saran yang saya berikan kepada kamu itu bukan hanya sebuah fantasi pikiran ya, tapi lebih ke harus ada evaluasi dan tindakan tentunya. Lakukan apa yang menjadikan segala sesuatunya itu baik menurut kamu dan jangan pernah kamu lakukan jika itu memang tidak baik menurut kamu. Kamu harus bisa sharing, kamu harus bisa saring sebelum sharing karena kamu harus punya filter ya. Kamu punya saringan gitu untuk yang baik menurut kamu mana, silahkan ambil. Yang tidak baik menurut kamu mana, tolong tinggalkan. Karena di sini saya tidak menjebak, di sini saya tidak menyudutkan, di sini saya juga tidak menjerumuskan kamu. Apa yang saya sampaikan ini hanyalah bahasa hoax saja. Tapi hoax itu akan menjadi sebuah kenyataan ketika kamu mengafirmasi diri kamu sendiri bahwasanya ya ini betul nih. Saya akan lakukan ini. Siapa tahu ini mufakat. Siapa tahu ini adalah wasilah untuk permasalahan kehidupan saya gitu. Anggap aja saya omong kosong gitu, brother. Oke? Iya Bang. Oke. Terima kasih Bang. Thank you, brother. Lanjut, Os.